Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah melindungi dan menyertai sepanjang malam. Dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati sepanjang malam, dan di hari yang baru ini Tuhan memberkati kami hari yang baru. Untuk menjalani hari-hari ini Tuhan, biarlah hidup kami untuk selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-38 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Di sini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa melihat menjadi orang yang perhatian pada hal-hal yang kecil, atau menjadi orang yang perhatian terhadap hal-hal yang detail. Mungkin kita sekarang mengatakan, ngapain sih ngurusi yang detail-detail? Ngapain sih harus diperhatikan sekecil-kecil mungkin? Nah, di sini kita mau belajar ada seorang yang bernama Itamar, adalah seorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengatur bait Allah. Kalau kita membaca di sini dikatakan, orang Lewi ini di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa anak-anak Harun adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus bait Allah, khususnya pada waktu itu kemah suci yang diserahkan kepada anak-anak Harun untuk bertanggung jawab. Kemah suci yang seringkali disebut tabernakel, kita bisa melihat bahwa itu menjadi satu pekerjaan bagi keluarga Harun dan atau khususnya bangsa Israel, suku Lewi yang memperoleh tugas seperti ini. Nah, kalau kita lihat bahwa orang-orang Israel selama melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kita bisa melihat tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan telah menyertai di dalam kehidupan mereka ketika mereka menerima perintah Tuhan untuk membongkar, memasang, memindahkan. Itu dilakukan dengan segenap hati oleh bangsa Israel ketika dia berpindah-pindah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Itamar adalah anak Harun yang termuda. Dia menjadi orang yang memiliki tanggung jawab untuk urusan tabernakel ini. Dan ini adalah satu pekerjaan yang sangat detail, harus memastikan segala sesuatunya terpasang dengan tepat. Jadi kalau kita lihat bahwa membuat tenda itu harus benar-benar tepat seperti yang Tuhan buat. Dan itu menjadi satu tugas yang tidak mudah. Seringkali pekerjaan-pekerjaan yang kecil, detail itu orang menganggap sepele, namun itu mempunyai dampak yang lebih besar. Kalau kita lihat bahwa saudara Itamar yang bernama Nadab dan Abihu adalah kakak tertua, di mana saudara laki-lakinya yang lebih tua ini ternyata tidak seperti Itamar yang lebih memperhatikan hal-hal yang detail. Justru kedua kakaknya ini melakukan hal-hal yang biasa, yang detail-detail itu diabaikan. Sehingga kalau kita lihat bahwa mereka tidak memperhatikan tuntunan Allah, mereka tidak menghormati apa yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Akhirnya mereka terbunuh oleh karena keangkuhan. Seringkali kita juga mengalami hal demikian. Kita mengalami kejatuhan oleh karena kita sombong, karena kita tidak mau mendengar, kadang kita tidak mau percaya. Dan itu mengakibatkan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Nadab dan Abihu mati terbunuh oleh karena keangkuhan. Kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Itamar berbeda dengan kedua kakaknya. Ia adalah orang yang mau berkorban, melakukan semua hal yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita lihat bahwa Itamar memiliki sikap peduli dengan pekerjaannya, dan dia mau melakukan dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh dia tekuni dan dia jalani dengan takut akan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh Itamar adalah dengan begitu banyak daftar terperinci yang tertulis di dalam hukum Taurat harus dilakukan oleh Itamar. Dia harus mengingat, menghafal, dan harus tahu, jangan sampai salah. Dan itu menjadi satu pekerjaan yang dilakukan oleh Itamar. Dan Itamar melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketelitian, dengan taat, dan dengan luar biasa. Ia mengetahui yang Allah inginkan dan bagaimana cara melakukan. Dengan kata lain, Itamar tahu apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Itamar tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga Itamar mau melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Itamar melayani Allah dengan satu sikap yang tepat. Ketika kita melayani Tuhan dengan satu sikap yang tepat, Tuhan dimuliakan. Ketika kita melakukan satu pekerjaan oleh yang diperintahkan atasan kita pasti akan senang. Terlebih lagi Tuhan ketika umatnya, ketika anaknya diberi untuk memberikan satu pelayanan untuk mendirikan kemah suci dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Itamar mengingatkan kita bagaimana kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh bertanggung jawab dan hati-hati, menaati Allah, di mana Allah ingin menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang kudus, yang siap untuk melayani dalam seluruh pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Janganlah kita memandang remeh apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Biarlah setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan, apa yang kita sudah melayani Tuhan, mau kita pergunakan dengan sepenuh hati. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kita mau melayani dengan segenap hati. Ketika kita melayani Tuhan, biarlah kita memiliki pikiran sederhana mengenai cara hidup sebagai pengikut Tuhan. Kita mau menjadi pengikut Tuhan yang bisa melakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita maksimalkan di dalam kita melayani Tuhan. Mungkin kita melihat nilai hidup kita dan lihat apakah kita ini gagal dalam memperhatikan perintah Allah dalam kehidupan kita, kita bisa memperbaiki. Jika ada kesempatan kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengoreksi diri kita, pelayanan kita bisa melihat dengan kecanggihan alat teknologi, kita bisa melihat. Mungkin kita yang pandai memuji Tuhan, kita bisa melihat diri kita waktu melayani dengan dengan tayangan ulang yang ada di YouTube atau di gereja kita yang ada streamingnya. Kita bisa melihat apa yang tadi kita lakukan, apa yang kurang, apa yang salah, bisa kita perbaiki untuk pelayanan ke depan lebih baik. Bagi yang melayani pujian, main musik, atau kita yang melayani waktu yang di depan pintu terima tamu, atau yang banyak pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, bisa kita koreksi, saling mendengar masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau koordinator-koordinator ibadah kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita mengalami satu kegagalan, kita bisa memperbaiki dan kita mau melakukan yang terbaik. Ketika kita belajar sudah memperbaiki, kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin di dalam hati kita. Karena itu kita mau buka hati kita supaya Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan kita, pelayanan-pelayanan yang sudah kita terima, dan kita bisa melayani dalam keselarasan bersama dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melayani dengan kehendak Tuhan, kita bisa melihat bahwa satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan, di mana kita bisa selaras di dalam pelayanan Tuhan, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Pelayanan yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur ketika ada kesempatan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, supaya kita tidak salah di dalam kita melayani Tuhan. Kita mau belajar bahwa ketaatan yang terbesar seringkali memerlukan perhatian kepada hal-hal yang mendetil. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita melayani Tuhan, biarlah kita mau melayani dengan hati-hati, dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi satu pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh belajar untuk terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan apa yang ada di depan kami. Pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan percayakan boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan dengan secara detail. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan. Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan, jadikan berhasil. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami boleh menerima kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menerima berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.